Teman-teman sekalian, para hadirin, tadi kita sudah menikmati ya paparan dari Pak Ganjar Pranowo mengenai apa yang menjadi pengalaman beliau selama ini, selama menjadi pemimpin di Jawa Tengah, anggota DPR tadi masing-masing 2 periode, visinya ke depan untuk membangun bangsa, dan terutama adalah bagaimana kemudian dengan kesejahteraan yang nanti kita capai itu akan lebih memperkuat ya rasa kebanggaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sebagai bangsa Indonesia. Nah, hari ini seperti tadi sudah diperkenalkan, sudah hadir 5 orang panelis, Prof. Sudarsono, Bu Suraya Afif, Mbak Umi, Raffi, dan Dela ya. Masing-masing panelis nanti akan memberikan pertanyaan. Kami akan memberikan kesempatan pada panelis ya. Masing-masing 10 menit ya, Pak Ganjar. Jadi nanti bisa disampaikan apa yang kira-kira akan dikritisi, ditanyakan, itu didiskusikan. Kami juga ingin membuat suasananya lebih diskusi ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan mohon maaf nanti singkat-singkat saja dan langsung to the point, sehingga ada kesempatan Pak Ganjar langsung merespons, dan kalau ada waktu masih bisa diperdalam lagi. Baik, begitu. Dan teman-teman silahkan menyimak nanti di akhir acara. Mudah-mudahan kita masih cukup punya waktu untuk mengajukan pertanyaan dari floor, dari mahasiswa. Baik, kita mulai dari yang pertama. Kalau di dalam catatan rundown saya, Mas Ganjar, ini akan kita mulai dari yang paling muda ya. Dari Dela, silahkan. Sebelumnya selamat pagi Pak Ganjar, terima kasih atas pemaparannya. Tadi Mas Ganjar telah menyampaikan tentang Indonesia menuju Indonesia emas. Nah, dari pemaparan Mas Ganjar saya melihat sebenarnya ada satu permasalahan yang juga mengkhawatirkan Mas Ganjar, yaitu tentang konflik agraria. Nah, berdasarkan catatan akhir tahun 2022, Konsorsium Pembaruan Agraria itu menyebutkan bahwa tren konflik agraria di tahun 2022 itu memperlihatkan kenaikan dari 207 kasus di 2021 menjadi 212. Meskipun hanya naik 5 kasus secara jumlah kasus, tetapi luas konfliknya itu meningkat drastis, bahkan hingga 100% Mas Ganjar, dari 500 ribuan hektar menjadi 1 juta. Nah, begitupun dengan banyak keluarga yang terdampak. Kondisi tersebut juga diikuti oleh tren kriminalisasi yang juga meningkat. Hal ini dikatakan berhubungan dengan penanganan konflik agraria yang syarat akan kekerasan. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Mas Ganjar adalah bagaimana penanganan resolusi konflik yang dapat dilakukan oleh pemerintah, tetapi tidak hanya dengan memaksakan bahwa konflik ini harus selesai dengan memberikan bergain atau kompensasi, baik itu berupa insentif maupun punishment, tetapi dengan bagaimana pemerintah melihat akar permasalahan ini. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih Mas Ganjar. Dela, terima kasih. Dugaan saya kasusnya lebih banyak dari itu, bukan 212. Itu yang tercatat, terlaporkan, tercover oleh kawan-kawan media. Dugaan saya lebih, karena saya menangani banyak hal itu, minimal di kampung saya saja, belum lagi di Indonesia. Bagaimana kemudian melampaikan? Ini pengalaman saya, mau saya share aja. Kenapa konflik-konflik itu muncul? Pada saat sebuah pekerjaan ingin dilaksanakan sangat jarang kita melakukan mitigasi apa yang akan terjadi. 2, bagaimana kita penghormatan terhadap hak mereka. Ketika kemudian kita harus bertemu dalam arti memutuskan, dan ini harus, kalau saya pakai bahasa lebih kasar, diambil paksa oleh negara, apa yang kemudian mesti diberikan? Pasti kompensasi. Saya mengalami satu hal yang menarik. Satu jalan tol lagi dibuat, saat itu bentuknya begini, lurus, Dela, lurus. Lalu saya bilang, apakah Anda tidak melakukan mitigasi? Bahwa kalau dibuat lurus seperti ini, jaraknya jauh lebih pendek, tapi itu akan memotong sekian kampung dan rumah. Anda sudah analisis konfliknya seperti apa? 1. Pak Ganjar punya usulan? Punya. Bagaimana kalau kemudian kita berputar jalannya melalui ruang-ruang yang lebih kosong? Dan kami berdebat
dengan menteri, dengan pengelola jalan tol, dan kontraktornya saya dudukkan. Kenapa ini saya lakukan? Karena demikian banyak orang yang menyampaikan, termasuk konflik agraria tadi disampaikan. Pada saat itu apa yang terjadi? Selesai, kita dekati, kita persuasi, kita ngobrol, sepakat. Dan beberapa hal kesepakatannya biasanya memang pada di harga. Kesepakatannya di harga. Dalam beberapa kesempatan juga sama. Ketika tidak ada pekerjaan mungkin ya harga tanahnya terlalu rendah. Tapi begitu ada pekerjaan harganya tinggi. Itu ya kondisi sosiologis biasa saja. Supply and demand saja. Terus kemudian mereka menegosiasikan itu. Pada saat itu terjadi kemudian akhirnya oke, diputuskan jalannya melingkar lewat laut. Ternyata di laut itu dulu daratan. Menarik kan? Pernah saya mendapatkan kuliah hukum agraria. Apa yang disebut sebagai tanah musnah? Ya kalau pasang surut nggak kelihatan. Ini udah nggak kelihatan. Kalau pasang pasti nggak kelihatan. Minimal surut nggak kelihatan. Ternyata kita tidak berani memutuskan bahwa itu tanah musnah. Adalah apa yang terjadi? Hebatnya republik ini adalah orang punya hak dan dihormati. Lalu dia gugat dan dia menang. Satu orang ini menang dalam gugatannya. Yang menarik, saya sebagai eksekutor di lapangan, part of government, saya orang pemerintah. Saya langsung laporkan pada presiden, pada menteri, izin Pak, pekerjaan ini mundur 1 tahun. Oke. Itulah kondisi yang mesti kita terima bareng-bareng. Karena apa? Mitigasinya kurang. Pada saat itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah harga. Jadi agak berbeda adalah mungkin satu sisi terkait dengan itu hak saya, apalagi tanah ulayat, tanah adat yang seringkali diambil semena-mena, tapi sisi yang lain sebenarnya mitigasinya kurang. Kalau itu kemudian tanah akan diberikan, katakan kalau sekarang yang ramai di Rempang yang kemarin ya, ramai sekali. Bagaimana sih caranya? Itu tanahnya siapa? Dulu, ketika kebijakan pemerintah akan dilakukan dan kemudian pekerjaan mesti dilaksanakan, pokoknya iya aja deh. Ini tanahnya nggak ada sertifikatnya. Di mana sertifikat yang sudah beres? Belum. Program sertifikasi kan baru jalan pemerintahan sekarang saja. Mitigasi itulah yang kemudian penting untuk mencegah. Sehingga saya sampaikan kepada Menteri PU, Mbak yang paling banyak ini, atau Menteri Perdagangan, Investasi, Penanaman Modal, saya sampaikan. Coba Anda rekrut karyawan yang tidak semuanya insinyur. Mohon maaf kalau ada yang insinyur. Tolonglah antropolog, tolonglah sosiolog, tolonglah psikolog, agar kemudian dia bisa tahu menjelaskan lebih dulu. Dan kadang-kadang pemerintah nggak mau, capek menjelaskan, udahlah pakai undang-undang pengadaan tanah aja. Makanya ceklek, begitu nggak mau, hukumnya berjalan. Begitu hukum berjalan, tampilannya adalah kekerasan. Itu yang terjadi. Maka adalah bagaimana konflik itu muncul. Hari ini sebenarnya tracknya sudah menuju. Ada tim untuk menangani mafia tanah. Terus kemudian ada pelaporan yang makin terbuka. Alat ini sekarang bisa dipakai dengan medsosnya untuk membuka apapun. Bahkan bukan transparan lagi sekarang. Telanjang sekarang. Maka kalau kemudian mitigasi itu bisa dilakukan, sebenarnya mencegah jauh lebih baik. Bahwa nanti ada konflik dan sebagainya, maka istilah kompensasi tadi yang disampaikan adalah proses ganti untung, tidak lagi rugi. Dari beberapa pengalaman yang pernah saya handle, setidaknya 4 masalah yang ada di Jawa Tengah, 1, ternyata pendekatan ini penting. Kawan-kawan aktivis, ilmuwan sosiolog,
antropolog yang menjelaskan karakter di desa itu cukup bisa memberikan. Atau Thomas Toga, tokoh masyarakat, tokoh agama yang jauh dia sangat bisa dipercaya. Uniqueness ini seringkali tidak dilihat oleh pemerintah, seolah-olah semua bisa menyelesaikan lewat pintu depan. Gak sesuai, sikat bleh, gak bisa. Itu yang kemudian bisa dilakukan untuk melakukan. Kriminalisasi sering terjadi karena juga kita tidak